Pernahkah kamu merasa lift terbuka perlahan, tapi tak ada siapa-siapa? Bukan hawa dingin yang menusuk, bukan suara menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding, tapi notifikasi, barusan ada diskon di lantai 3 buruan. Nah itu bukan ulah aplikasi belanja online, tapi ulah hantu penunggu lift yang lagi FOMO akut. Siap-siap, karena kisah Mbak Tika ini bakal bikin kamu ngakak, mikir, dan mungkin sedikit merinding. Kenalan yuk, namanya Mbak Tika. Dia sudah jadi penunggu lift di sebuah apartemen mewah sejak tahun 2001. Awalnya, Mbak Tika ini bukan hantu iseng, tapi korban mati penasaran. Tragisnya, dia terjebak lift rusak saat kebakaran lantai 5. Arwahnya yang tak tenang memilih tetap tinggal, bersemayam di lift itu, seolah-olah jadi penjaga abadi yang tak pernah cuti. Selama bertahun-tahun, Mbak Tika menjalankan tugas horornya dengan disiplin tingkat tinggi. Kadang muncul di pantulan cermin, bikin kaget penghuni yang lagi benerin poni. Kadang menekan tombol lantai sendiri, bikin orang mikir ada gangguan listrik. Bahkan, dia sering membuat suara ting palsu di jam 3 pagi. Sukses bikin penghuni apartemen insomnia. Tapi, zaman berubah, kawan. Penghuni apartemen makin modern, makin melek teknologi. Hantu-hantu klasik kayak Mbak Tika ini makin kalah populer dari influencer TikTok. Dulu, orang menjerit histeris saat pintu lift terbuka sendiri. Sekarang, malah sibuk selfie. Gila, kayaknya ada hantu di belakang. Viralin yuk. Bahkan anak kecil pun yang seharusnya takut hantu cuma bilang, "Mah, kok sinyal wifi di lift kuat banget ya padahal serem?" Mbak Tika merasa ketinggalan zaman, bukan cuma tren horor, tapi ketinggalan hidup. Dia mulai merasakan gejala FOMO, fear of missing out, yang parah. Takut nggak ikut tren, takut dilupakan, takut nggak relevan lagi di dunia perhantuan. Mbak Tika akhirnya memutuskan untuk beradaptasi. Malam-malam saat lift kosong, ia mulai nyoba TikTok. Dia ikuti challenge joget tipis-tipis dengan efek kabut, biar kelihatan misterius tapi tetap trendy. Kadang, dia muncul di CCTV sambil ngedip satu mata, berharap jadi urban legend baru. Puncaknya, dia sering pencet tombol ke lantai 13, padahal gedung itu cuma sampai lantai 12, biar ada sensasi horor yang out of the box. Dia bahkan bikin akun anonim, penunggu lift real. Captionnya, senyumin yang masuk lift, walau mereka nggak pernah lihat kita. Followernya, 238, dan itu semua dari dunia astral. Mbak Tika merasa bangga, tapi di sisi lain, dia mulai kehilangan arah. Bukan lagi menjaga suasana mistis, tapi malah sibuk kejar algoritma dan engagement. Sampai suatu malam, lift berhenti mendadak. Lampu berkedip-kedip menciptakan suasana dramatis. Seorang wanita muda, penghuni baru, masuk dan langsung menangis terseduh-seduh. Ia baru saja di PHK, diputus pacar, dan kehilangan ayahnya. Lift itu jadi tempat satu-satunya ia bisa menangis sendirian tanpa dihakimi. Mbak Tika, yang biasanya sibuk bikin konten dan mikirin views, malam itu hanya diam, mengamati, mendengarkan, dan entah kenapa, air mata wanita itu menggetarkan dirinya lebih dari jutaan views TikTok. Malam itu, Mbak Tika tak muncul di kamera. Ia tak membuat suara apa-apa. Ia hanya duduk diam di pojok lift, menemani dalam keheningan. Karena kadang, yang paling menenangkan bukan suara, bukan cahaya, tapi keberadaan yang tulus. Keesokan harinya, wanita itu kembali naik lift, terlihat lebih tenang. Dan di sudut lift, ada secarik kertas kecil. Gak apa-apa terluka. Gak harus kuat tiap saat. Kamu gak sendiri. Tanpa tanda tangan. Tanpa siapapun tahu dari mana. Tapi wanita itu tersenyum. Senyum tulus yang jarang terlihat. Dan lift terus naik. Perlahan, membawa harapan baru. Sejak saat itu, Mbak Tika berhenti mengejar fame. Ia kembali ke jalurnya. Menjaga, bukan viral. Ia tetap modern. Tetap melek digital. Tapi kini, ia tahu bahwa kebermaknaan lebih penting dari ketenaran. Dari kisah Mbak Tika ini, kita belajar bahwa FOMO bukan hanya soal ketinggalan tren, tapi tentang kehilangan arah karena terlalu ingin dilihat, dibanding benar-benar hadir. Kadang, menjadi tidak terlihat adalah bentuk paling tulus dari peduli.
Jadi, jika suatu hari kamu naik lift dan merasa ada yang menemani dalam diam, jangan takut. Mungkin itu Mbak Tika, hantu penunggu lift yang sudah tak lagi FOMO, tapi hadir sepenuhnya dengan ketulusan. Dia mungkin tidak akan menekan tombol lantai 13 lagi, tapi dia akan ada di sana, menjaga. Kalau kisah Mbak Tika ini menyentuhmu, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernah merasa FOMO dalam hidup? Ceritakan pengalamanmu. Klik like kalau kamu percaya bahwa perhatian tak harus selalu ramai. Dan subscribe untuk kisah-kisah nyata lain yang tak terduga, yang mungkin datang dari dimensi lain. Semoga hari-harimu dipenuhi kehadiran yang tulus, meski tak selalu terlihat. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Dan kalau kamu naik lift malam ini, tersenyumlah. Barangkali ada yang tersenyum balik dari dimensi lain.